Hai teman-teman semuanya, hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan soal-soal reading TOEFL. Di video sebelumnya saya sudah membahas soal 1 sampai nomor 9, strategi menjawabnya dan jenis-jenis pertanyaannya. Baik, hari ini kita akan coba bahas soal-soal berikutnya. Eh, ini adalah pertanyaan nomor 10 sampai nomor 19. Kalau kita perhatikan, teksnya ini terdiri dari 3 paragraf. Oke, kita lihat soal nomor 10 ya. Oke, soal nomor 10. The subject of the preceding paragraph was most likely. Oke, jadi kalau kita perhatikan di soalnya, ada kata kunci preceding paragraph. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau ada kata-kata seperti preceding, ini adalah jenis soal transition questions. Ya, transition questions. Transition questions itu ada 2 jenis pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah preceding, pertanyaan yang kedua adalah following. Preceding menanyakan informasi sebelumnya, sedangkan following menanyakan informasi setelahnya. Nah, karena di sini adalah yang ditanyakan preceding, maka cara menjawabnya adalah yaitu dengan membaca kalimat pertama dari paragraf pertama. Dan kita harus memperhatikan kata-kata awal atau subjeknya ya, kata-kata awal yang muncul di kalimat tersebut. Oke, berarti yang harus kita perhatikan di sini adalah kalimat yang ini. Ya, harus kita perhatikan adalah kalimat yang ini, kalimat pertama. Nah, selanjutnya kita perhatikan kata-kata awal yang muncul apa. Dan kemungkinan besar kata-kata awal yang muncul itu adalah topik yang dibahas di teks sebelumnya gitu ya. Atau topik yang dibahas sebelumnya atau informasi sebelumnya yang dibahas. Kalau kita perhatikan di sini itu adalah mengenai stories. Ya, stories of the killer bees. Oke. Berarti di sini akan mengenai stories ya, cerita mengenai lebah pembunuh katanya itu. Berarti kata kuncinya adalah stories. Maka informasi sebelumnya adalah mengenai stories. Berarti carilah yang jawaban yang merupakan stories. Maka di sini adalah jawabannya yang B. Oke. Nah, jadi kalau ada pertanyaan preceding, cara jawabnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, soal nomor 11. The main idea of this passage is that killer bees, katanya. Berarti ini adalah pertanyaan apa nih? Di sini ada kata kunci main idea. Ya, sudah pasti inilah pertanyaan main idea. Nah, berarti main idea dari teks ini apa katanya ya? Kira-kira isu yang dibahas itu mengenai apa? Maka seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya mengenai main idea, maka kita harus membaca kalimat awal setiap paragraf. Ya, oke, untuk menjawab nomor 11 ini, karena teks yang pertama apa? Karena kalimat yang pertama tadi itu adalah informasi sebelumnya, maka kemungkinan besar kalimat main idea pada paragraf yang pertama itu ada di kalimat kedua. Ya, oke. Dan kalimat pertama di paragraf kedua yang harus kita baca. Terus kalimat pertama di paragraf yang ketiga. Nah, karena teksnya terdiri dari 3 paragraf, maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk menjawabnya adalah kita pahami ya kalimat-kalimat yang sudah kita pilih tersebut dan kita pahami ya, dan kita tarik kesimpulan dan pilihlah jawaban atau opsi jawaban yang maknanya itu mewakili semua kalimat atau yang maknanya itu mewakili ketiga paragraf. Itu ya. Oke, jadi sekarang kita pahami dulu.
Jadi killer bees are reputed to be extremely aggressive in nature. Jadi killer bees ini katanya atau lebah pembunuh itu eh, dianggap gitu ya menjadi sangat agresif di alam. Although meskipun experts says that their aggression may have been somewhat inflated. Jadi para ahli mengatakan keagresifan ini mungkin agak berlebihan. Jadi nggak sesuai namanya gitu ya. Jadi kayak namanya lebah pembunuh, tapi sebenarnya nggak juga pembunuh juga ya, nggak seagresif itu dia, gitu kan? Oke, berarti ini berbicara mengenai killer bees. Selanjutnya, the killer bees is a hybrid, di campuran gitu ya, combinations of very mild European strain of honeybee and considerably more aggressive African bee, which was created when the African strains was imported to Brazil. Jadi, killer bee itu adalah campuran katanya dari lebah madu Eropa dan juga uh, more aggressive African bee. Jadi, campuran antara ini ya, which was created ya, yang diciptakan ketika si African strain ini was imported to Brazil. Jadi intinya ini bercerita mengenai killer bees itu berasal dari mana kan gitu ya. Selanjutnya, these killer bees have been known to attack humans and animals, and some fatalities have occurred. Berarti rata-rata topiknya itu adalah mengenai killer bees ya. Yang dibicarakan di situ adalah mengenai killer bees. Nah, killer bees. Apanya yang diceritakan mengenai killer bees, gitu ya? Apanya dari killer bees yang diceritakan? Itu adalah mengenai keagresifannya, agresif ya. And more agresif tuh kan. Rata-rata yang dia bold itu adalah mengenai agresifnya. To attack humans. Nah, ini juga kan sama agresif ya. Same fatalities. Nah, ini juga menunjukkan agresif. Jadi, apanya yang dibahas dari killer bees itu adalah mengenai keagresifannya. Berarti kita harus menemukan jawaban yang mewakili keseluruhan paragraf ini. Kalau kita lihat yang A, killer bees have been in the news a lot recently. Nah, ini terlalu general ya. Kan ini jawabannya. Yang B, have been moving unexpectedly, rapidly through the Americans. Tidak disampaikan di dalam teks yang atau dalam kalimat yang kita baca. Kalau yang D, are hybrid rather than a pure breed. Ya, ini hanya mewakili paragraf kedua saja. Sedangkan yang C, are not as aggressive as their reputation. Nah, ini kan agresifannya. Tidak seagresif reputasinya. Ya. Jadi yang dibicarakan adalah mengenai agresifannya, tapi tidak seagresif itu ya, seperti yang dikatakan oleh expert yang tadi. Nah, jadi maka jawabannya adalah yang C. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. The word inflated. Nah, ini adalah soal vocabulary ya. The word inflated in line 4 could best be replaced by. Oke, berarti ini ya. Inflated itu artinya berlebihan. Ya, berlebihan. Berarti mana yang maknanya sama? Ya, kalau berarti itu adalah exaggerated. Oke, exaggerated. Nanti kalian bisa cek ya. Next, nomor 13. It can be inferred from the passage that the killer bees. Nah, ini soal apa nih? Di sini ada kata kunci inferred. Berarti ini adalah soal implied detail questions. Soal-soal yang implisit, di mana kita harus menyimpulkan dari apa yang kita pahami. Ya, oke. Nah, apa yang ditanyakan? It can be inferred from the passage that the killer bee, katanya gitu ya. Killer bee itu gimana? Katanya gitu ya. Oke. Apakah travel from Brazil to Africa was a predator of African bees atau was carried from Africa to Brazil atau did not exist early in 20th century? Nah, berarti untuk menemukan informasi, maka kita harus membaca kalimat
ya sebelum dan kalimat setelah ya dari yang ditanyakan. Ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah killer base, berarti kita baca semua hal yang berkaitan dengan killer base. Ya, berarti di sini ya, kita baca nih paragraf kedua. Jadi katanya killer base itu adalah campuran, ya tadi ya European strain dengan aggressive African base. Nah, yang dibuat ketika African strain ini diimpor ke Brazil. Ya, the African were brought into Brazil because their aggression was considered advantage. Jadi dibawa ke Brazil karena dianggap keagresifannya ini menguntungkan. And they were far from productive than their European counterparts in they spend a higher percentage of their time working and continue working longer in the weather than the European base. Jadi dia tuh lebih baik dari yang lain katanya gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang A? Travel from Brazil to Africa. Ini mah bukan travel to Brazil, tapi brought into Brazil. Ya, brought into Brazil. Itu bukan ya. Was a predecessors of African beast. Pendahulu dari African beast. Ya, bukan ya. Oke, was carried from Africa to Brazil. Dibawa dari Afrika ke Brazil. Bukan dibawa dari Afrika to Brazil ya. Oke, maka yang paling tepat itu adalah did not exist early 20th centuries. Ya, kenapa tidak ada di awal abad ke-20? Karena adanya itu adalah abad ke-19. Nih ya, 1955. Oke. Oke, nah ini adalah mainly detail implied detail questions di mana kita harus menyimpulkan. Jadi kita jangan memilih jawaban yang kata-katanya sama dengan yang ada dalam teks gitu ya. Karena kan kita tugasnya menyimpulkan. Jadi kuncinya seperti itu. Kalau ada kata-kata yang sama muncul di di pilihan ya dan muncul juga di dalam teks, maka kita harus menghindari pilihan-pilihan yang seperti itu. Maka jawabannya adalah yang D, yang A tadi ya. Right. Next. Why were African bees considered beneficial? Why were African bees considered beneficial? Kenapa lebah Afrikan ini dianggap menguntungkan? Kata gitu ya. Berarti ini adalah soal stated detail questions, yang mana soalnya itu dinyatakan langsung di dalam teks. Ya. Kalau kita bisa pilih di sini ada kata kunci beneficial, ada kata kunci African bees, considered, gitu ya. Maka carilah kata kunci ini yang ada dalam teks. Ya, berarti kita lakukan scanning, kita baca cepat gitu ya. Maka bisa kita temukan di sini. Ada considered, gitu kan. Ada African base. Nah, pahami kalimat ini dan temukan jawaban atau pilihan jawaban yang maknanya sama dengan kalimat ini walaupun menggunakan kata-kata yang berbeda. Oke, berarti kita pahami the African base were brought into Brazil because their aggression was considered an advantage. Ya, jadi African base ini dibawa ke Brazil karena keagresifannya dianggap menguntungkan. Ya, advantage itu adalah sinonim dari beneficial. Berarti kenapa dibawa ke Brazil? Karena keagresifannya ini dianggap menguntungkan. Berarti apa yang menguntungkan dari African base? Yaitulah keagresifannya. Berarti kita harus menemukan makna yang sama dengan ini. Kalau yang A, they produce an unusual type of honey. Berarti tidak ada kaitannya dengan aggression. They spend their time traveling. Juga tidak ada kaitannya dengan aggression. They hid from inclement weather. Ini juga bukan. Maka yang paling tepat itu adalah they were very aggressive. Karena keagresifan itulah yang dianggap menguntungkan. Ya.
Oke, nomor 15. Oke, nomor 15. A hybrid inline five is. Jadi hybrid ini adalah soal vocabulary ya. Oke, hybrid ini adalah soal vocabulary. Itu ada di baris kelima katanya ya. Baris kelima itu berarti ini ya. Nah, kalau kita nggak tahu makna hybrid itu apa, maka kita bisa menggunakan strategi yang saya jelaskan waktu itu adalah dengan melihat apakah kita bisa menebak menggunakan definisi gitu ya, contoh, conjunction or, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, di sini ada clue yang diberikan itu adalah or, conjunction or. Jadi makna kata sebelum dan setelah or ini itulah sama. Ya mirip ya, maknanya itu mirip. Maka karena hybrid ini dipisahkan oleh or, berarti hybrid dan combination itu sama maknanya. Combination itu adalah artinya dicampur gitu ya, atau campuran. Berarti ya kita pilih mana yang campuran. Yang relatif itu artinya relatif, pressure itu pendahulu, enemy itu adalah lawan. Berarti mixture itu adalah campuran. Kayak inilah jawabannya. Oke. Oke, next. Number 16. It is stated in the passage that killer bees. Nah, ini juga adalah soal-soal stated detailed questions karena ada kata kunci stated ya. Ada kata kunci stated di sini. It is stated in the passage that killer bees. Nah, berarti yang ditanyakan adalah killer bees. Nah, seperti yang saya sampaikan di soal sebelumnya, ketika ada eh, bagian-bagian yang sudah ditanyakan di dalam teks, berarti nggak usah kita baca lagi ya. Nah, ini kan udah nih. Eh, ini udah nih, ya berarti kita bagian sini nggak usah kita baca lagi. Ya. Nah, I see the depiction the killer bees katanya gitu ya. Killer bees itu gimana? Berarti kita fokusnya ke sini sekarang. Ini juga kan udah tadi ya. Ini adalah untuk menjawab soal-soal main idea. Berarti yang ini tidak perlu kita baca lagi. Kita fokusnya ke sini aja sekarang. Oke, berarti sini ya. Experts points out, however, that the mixed breed known as killer bees is actually not at all as aggressive as the pure African breed. Jadi kalau kita pahami di sini, ya, yang harus kita baca itu adalah bagian ini. Ya, para ahli mengatakan bahwa katanya ya, mixed breed ini yang dikenal sebagai killer bees, gitu ya, sebenarnya itu tidak semua seagresif dari apa seagresif pure African bees. Berarti sebenarnya killer bees itu tidak seagresif ini, kayak gitu kan. Itulah intinya. Berarti kita cari jawaban yang maknanya sama dengan kalimat ini. Ya, berarti apakah yang A? Ya, are more. Jadi killer bees itu katanya are more deadly than African bees. Tidak dibahas di sini ya. Jadi dibahas di situ adalah keagresifannya ya. Ini bukan. Yang C never attack humans, animals bukan juga. Always attack African bees bukan juga. Ya, maka yang paling tepat adalah yang B are less aggressive than African bees. Nah, ini yang maknanya sama. Ya, makna sama walaupun kata-katanya yang berbeda. Oke, maka jawaban adalah yang B.
Okay, number 17. The pronoun they in line 13 see first to. Okay, the pronoun they in line 13 refers to. Ini nomor baris ke-13 katanya. Berarti yang ditanyakan itu adalah pronoun they di baris ke-13. Berarti 1, 2, 13 ya. Nih. Nah, they ini merujuk kemana? Ini adalah soal-soal pronoun ya. Soal-soal pronoun atau soal rujukan di mana jika ditanyakan soal pronoun rujukan maka kita harus membaca satu klausa atau satu kalimat sebelumnya. Ya, karena di sini yang ditanyakan adalah they, berarti kita lihat di sini they ini merujuk kemana? Nah, karena posisi they inilah sebagai subjek, maka biasanya itu dia merujuknya ke subjeknya. Maka subjek dari kalimat sebelumnya adalah yaitu experts. Maka jawabannya adalah experts. Gitu ya. They also point out that katanya. Mereka juga eh, memperhatikan bahwa gitu kan. Oke, berarti they ini adalah orang, the experts. Okay, next. What is not mentioned in the passage as contributing factor in attack by killer bees? Nah, what is apa yang tidak disebutkan ya sebagai faktor kontribusi dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh killer bees katanya. Nah, di sini ada kata not yang dibesarkan gitu ya, yang dibesarkan, yang menggunakan huruf kapital. Maka ketika not ini menggunakan huruf kapital, ini tandanya adalah bahwa ada tiga jawaban yang benar dan ada tiga jawaban yang kebalik, ada tiga jawaban yang salah dan satu jawaban yang benar. Berarti tugas kita adalah memilih jawaban yang oh sorry, ada tiga yang benar, satu yang salah ya. Oke, ada tiga yang benar, satu yang salah. Berarti kita harus memilih yang salahnya yang mana. Gitu ya. What is not mentioned in the passage? Berarti ini adalah namanya soal unstated detail questions, di mana soal ini eh, menyajikan tiga jawaban yang benar dan satu jawaban yang salah. Nah, cara menjawabnya berarti kita tinggal mengeliminasi dari opsi yang diberikan. Ya, yang A ada nggak dalam teks? Yang B ada nggak? Gitu. Ya, berarti kita tinggal milih kata kunci dari yang A, B, C, dan D. Nah, sekarang panic by victims. Ada nggak kata panic ini muncul? Berarti kita cari gitu kan ya. Ada nggak kata panic? Kita cari, kita baca cepat, misalnya gitu ya. Terus ada nggak kata odorous muncul? Kita cari. Ada nggak kata disturbance? Kita cari. Ada nggak kata inclements? Nah, kita cari. Oke, sekarang kita lihat. Ada nggak kata panic muncul? String farewell, leave a string with a chemical. Ini ada kata odor, ini ada kata panic, gitu ya. Nah, ini ada kata distributing. Berarti yang A ada, B ada, dan C ada. Maka yang tidak ada itu adalah yang D. Maka jawabannya adalah yang D. Ini ya. Oke, nomor 19. Where in the passage does the author describe the size of groups in which killer bee move? Ya, berarti di mana where in the passage ini berarti adalah menemukan spesifik informasi yang ada dalam teks ya. Dan ini cara menjawabnya itu adalah dengan ngecek satu-satu. Ya, karena di sini yang ditanyakan adalah the size of the group katanya.
ukuran kelompok dari killer bees ini. Berarti size. Apakah size ini muncul di baris 2 sampai 4, 5 sampai 7, 11 sampai 12, terus 19 sampai 20. Berarti kita cek satu-satu. Line 2 sampai 4 misalkan ada mengenai size. 2 sampai 4 berarti ini ya. Repetitive size tidak ada mengenai size. 5 sampai 7 misalkan berarti 5, 6, 7 di sini. Ada nggak mengenai size? Tidak ada juga ya. 11 sampai 12. 11, 12. Ada nggak size di sini? Tidak juga. Maka kalau 19, 20, di sini ada ya. Large clusters. Nah, large clusters ini menunjukkan cluster yang besar ya. Berarti ini menunjukkan ukuran dari clear base itu berarti besar sekali. Maka jawaban adalah yang ya. Itulah beberapa pembahasan soal reading TOEFL dari nomor 10 sampai 19. Nah, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Jadi silahkan dipelajari dulu dan dipraktekkan dengan soal-soal yang lain ya supaya lebih bisa memahami. Thank you everyone. I'll see you around.